Dan pada waktu aku menerima pinangannya Pak Jamal itu, aku sudah katakan nih, Om, kalau mau ngerekrut aku bantu, maka aku ingin tahu dulu apa sedikit visinya untuk wilayah. Kalau sama, kalau ada kesamaan saja, oke, aku bantu. Tapi kalau berpandangan wilayah nggak penting, aku nggak mau bantu. Oke, ketemu lagi sama podcast terdepan membuka akses. Ya, bener gak sih nama podcastnya? Masih baru, Om, lupa, Om. Oh, iya. Terdepan membuka akses. Kita sekarang bersama Om Zul. Ya, Om Zul. Om Zul ini adalah kabit bagian Apji bagian pengembangan wilayah, Om. Bener ya? Betul. Pengembangan wilayah dan IIX gitu. Ada Iya. dannya gitu banyak. Enggak, jadi sebagai koordinasi dan pengembangan wilayah. Oh, gitu aja. Itu aja. Oke. Ya, soalnya waktu ini sempat ketemu bahas IF juga gitu ya. Kebetulan untuk IX daerah itu adalah salah satu bagian dari pengembangan wilayah itu. Oke. Jadi wilayah itu dikembangkan karena apa ya? Karena IX-nya. Ada kebutuhan terhadap IX gitu. Makanya kita memikirkan untuk pengembangan wilayah. Nah, itu Om Zul nih, perkenalkan. Nah, ini kita memang podcastnya ini sasarannya ke teman-teman RT RW-net atau enggak ISP baru biasanya. RT RW-net biasanya kita ngomongin soal teknisnya biasanya, karena kalau RT RW-net itu kan biasanya cuma ngerti ini ada IndiHome gitu ya, atau Bisnet itu disebar gitu udah selesai. Kalau ISP kan harus meracik dulu, ya kayak namanya restoran kan harus beli bumbunya di mana, beli ayamnya di mana, potong-potong kan ya diracik dulu baru didistribusikan kan gitu. Nah, kita memang biasanya ngomong itu. Terus kalau untuk ISP yang baru biasanya kita ngomong soal APJ-nya gitu. Jadi opportunity apa atau enggak kemudahan apa yang diberikan oleh APJ. Sebenarnya APJ itu apa? Itu sering pertanyaannya begitu. Masih belum kenal ya, iya. Itu. Saya nggak ngerti APJ itu apa. Pokoknya saya taunya APJ itu tempat beli IP aja. Udah itu aja. Itu etnik. bukan APJ itu. Nah, gitu. Oh, soalnya saya harus daftar APJ dulu biar bisa beli IP kan gitu. Nah, mereka belum ngerti, makanya kita kemarin coba hadirkan beberapa teman-teman APJ lah gitu. Biar tahu sebenarnya fungsinya apa gitu ya. Ya, sebelumnya kita masih di tanggal 8 Februari itu kan Pak Om Haryanto pribadi ya. Kita mengenang kita berbelasungkawa ya. Berbelasungkawa sudah 1 bulan karena serangan jantung itu. Sebenarnya Om HP ini adalah yang pertama ngobrol sama teman-teman RT RW-net itu 2017. Orang ISP pertama itu yang ngobrol, membuka wawasan kita waktu 2017 itu luar biasa sekali. Sampai hari terakhir pun kita sering berdebat, sering sama beliau, entah japri, entah di grup gitu ya. Itu mudah-mudahan semangatnya masih ada di teman-teman APJI gitu ya untuk membangun internet Indonesia. Oke, Om Zul, kita pertama kali meeting waktu 2018 ya? 2018. Ingat nggak? Kita meeting pertama kali 2018. Ketemu Pak Andi, ketemu Om Awan, ketemu Om Arnold, Bu Ririn, ngomongin Bitek kalau nggak salah. Bitek ya atau apa ya? Betul. Itu masih lanjut tuh sama Bitek itu? Kerjasama dengan mereka itu sekarang ini kan sedang dievaluasi. Artinya yang benar-benar serius perkembangannya kan waktu itu di Cirebon. Jadi waktu itu Bali, teman-teman Bali kan masih belum mau mengambil opportunity itu. Aku masih blank sih waktu itu. Ini sebenarnya opportunity apa sih gitu ya? Kenapa sih aku harus kerja sama dia kalau misalkan aku bisa gelar sendiri? Ternyata
waktu gelar susah. Duitnya kurang. Cocok memang. Iya. Enggak, jadi sebenarnya gini, kita di ABGI itu kan sebenarnya banyak masukan dan masalah teman-teman kan. Iya. Salah satunya yang paling sering dipermasalahkan masalah last mile. ISP baru, ISP yang paling banyak di Indonesia adalah ISP yang awalnya sebenarnya dengan wireless kan gitu kan. Iya benar. Dengan wireless. Jadi mereka memikirkan yang namanya last mile itu adalah wireless. Iya. Nah, kemudian ketika ketika bandwidth itu udah mulai jual besar-besar gitu ya, artinya up to-nya gede-gede gitu ya, sebagai branding dari sebuah ISP itu, kemudian nggak sanggup, wirelessnya kan nggak sanggup dari sisi kapasitas. Iya benar. Ya, untuk mendeliver itu kepada customer. Lalu problem yang sering saya sampaikan, bisa nggak ABGI membawa link provider kerjasama dengan yang punya kabel gitu ya, supaya bisa menggelar di satu daerah, nanti dipakai bareng-bareng sama yang punya wireless ini. Jadi mereka migrasilah ke kabel gitu. Akhirnya nanti dengan seperti itu kompetisinya mereka bisa bersaing gitu lebih baik dengan yang sudah punya atau big operator yang sudah punya kabel lebih dahulu. Benar. Itu sebenarnya tujuannya, cuma ya kembali lagi bahwa ini kan namanya juga bisnis ya, semuanya punya hitungannya masing-masing. Gitu. Apakah mau pakai atau tidak, tapi itulah keluhan yang disampaikan kepada ABGI. ABGI bisa nggak memediasi sebuah perusahaan yang punya kabel gitu ya untuk kerjasama. Nah dulu kita udah kerjasama tuh dengan awalnya itu mencoba dengan CGS ya. Kita coba tuh dengan CGS. Yang Bali ya, di Bali ya. Nah kemudian ada tawaran kerjasama yang lain dengan berbagai link provider yang lain sebenarnya. Tapi tujuannya adalah bagaimana mengatasi last mile tuh dari provider ke customernya, ke end user ya terutama. Itu sebenarnya waktu itu aku ngeblank gitu, baru aja bikin ISP dan masih pede banget sama wirelessnya. Sekarang udah kredit gitu. Terus kita mau bangun Evo juga terlalu banyak masalah teknis. Sebenarnya itu solusi bagus gitu ya. Solusi bagus. Evaluasi kok lama sekali 2 tahun itu? Karena gini, di Cirebon dari awalnya 5.000 Homepass itu jadi 12.000 permintaannya. Permintaan dari Bitek. Permintaan dari ISP lokal yang ISP lokal yang ada di Cirebon. Jadi dibangunlah 12.000 Homepass. Nah sekarang tinggal bagaimana realisasinya kan. Setelah kerjasama, kita sepakat nih ABGI memediasi dengan 12.000 Homepass itu. Nah kemudian kita memberikan pendelegasian pekerjaan ini untuk mengakomodir kebutuhan ISP lokal itu melalui Penguil Jawa Barat kan. Nah, tapi kemudian penggunaannya tidak sebanyak yang diprediksi oleh mereka sampai saat ini. Jadi dalam bahasa sederhananya ya sekarang cari target minimal dulu. Artinya kalau dibilang 30% dari 12.000 berarti mereka harus tercapai sekitar berapa itu? 40-an. 40-an. 30% dari 3.000-an berarti. 3.000-4.000-an. Ya, sekitar itu. Nah, sekarang ini baru tertutupi sekitar 800 ya. 800. Kalau nggak salah saya sekitar itu. Jadi masih ada selisih yang mereka harus tutupi dulu. Oh gitu. Nah, kalau ini masih belum komitmen pertama belum selesai, ya mereka akhirnya kan link providernya harus memikirkan untuk membuka tempat yang lain gitu. Gitu. Aku sempat coba sih kemarin hubungi sebenarnya Biteknya, cuman ya itu memang katanya lagi evaluasi. Iya. Gitu. Karena kondisinya ada sedikit kondisi itu. Kita bisa sih dengan yang lain. Ada lagi yang sudah MOU sama ABGI untuk kita buat hal yang mirip dengan itu. Mungkin perlu beberapa hal yang perlu direvisi ya. Artinya setelah evaluasi kan kita tahu mana yang perlu direvisi. ABGI akan memediasi lagi nih. Pokoknya kebutuhan teman-teman terhadap last mile nanti akan kita berikan solusinya. Ini loh, kalau mau kerja sama-sama si link provider ini akan dapatnya seperti itu, seperti apa gitu yang kita inginkan gitu ya.
Tapi again, ini adalah hitungannya ada, jadi link providernya nggak mungkin serta-merta membangun aja sesuai dengan permintaan idealis kita ya. Iya, iya. Tapi kita nggak memenuhi gitu, nggak mungkin juga. Kadang dari brand juga. Betul. Brand kalau misalkan brandnya misalkan ISP-nya baru belum bisa diterima sama masyarakat, aku udah merasakan Iya. Itu. Ini Jinom apa ya? Iya. Walaupun kita ISP lokal. Betul. Jadi kan nanti larinya biasanya yang membuat top of mind itu kan tiba-tiba nanti masalah harga kan jadinya. Harga ya. Iya kan. Harga jadi lagi. Di kita ini biasanya secara konvensional ya, secara klasik lah ya, klasik. Ketika ingin masuk ke suatu tempat, yang dipikirkan adalah supaya dikenal harga murah. Harga dulu lah. Harga dulu. Gitu. Kalau misalkan brandnya nggak kuat, udah banting dulu. Iya. Kalau brandnya nggak kuat, banting dulu. Kan itu yang terjadi di semua daerah. Iya. Dan akhirnya dengan cara yang seperti itu yang membuat di antara kita sendiri tidak teriak kan, jadinya. Gitu. Karena cara berpikir hampir seluruh perusahaan penyelenggara ya, cara mikirnya mungkin kurang lebih sama gitu. Untuk jadi yang mereka pikirkan bagaimana penetrasi ke satu tempat. Kalau nggak dikenal berarti harus membuat sesuatu yang bisa dikenal. Salah satunya adalah harga murah. Kalau untuk dapat harga murah berarti cost harus yang ringan, kan begitu ya. Nah jadi sebenarnya sama, itu masalah klasik yang terus menerus diajak kerja sama pun juga provider kabelnya juga ya mau nggak mau kan harus banting juga. Betul. Jadi memang kecenderungan bahwa penyelenggara jasa internet itu bermain di red ocean memang seperti ada, memang akan terus ada gitu. Kita memain di red ocean yang berdarah-darah gitu. Tapi kita teriak. Ya kan? Kita udah masuk ke situ tapi kita teriak. Gitu. Benar. Nah, mungkin hanya beberapa ISP saja yang sudah memulai jauh memikirkan dengan cara-cara blue ocean ya. Jadi dia bisa cari celah-celah yang lain, mau bermain di niche market kah, mau main kayak di retail kah gitu ya, masih bisa dia cari gitu. Atau main di korporasi kah dengan berbagai solusi kreatif gitu. Ternyata memang seperti itu ya. Kalau nggak cuman urusan, kalau aku punya reseller ya caranya ya mereka cuma begitu. Nah kadang aku tahan kan, misalkan minimal 150 lah gitu misalkan. Kadang 150 pun aku bilang nggak bisa nabung. Apalagi kalau udah pakai Metro itu kan ya nggak bisa nabung ini, gitu, nggak bisa, udah pas banget gitu. Ya aku coba membranding jadinya, kan itu ya. Biaya branding juga lumayan. Tapi memang kalau istilah pemikiran saya ya, bahwa memang cara klasik penjualan adalah dengan harga yang murah kan gitu. Jadi sekarang kalau kita murah-murahan gitu, cara berpikir kita murah-murahan, maka ya kita memasukkan diri kita sendiri kepada hal yang sulit sebenarnya. Benar. Aku nggak mau sih itu terjadi, apalagi nih urusan sama reseller ya, mereka taunya teknis, terus jualan pun sebenarnya enggak, karena mereka dikenal sama satu daerah itu ya kan, jago kandang lah. Dan mereka udah dikenal murah gitu, jadinya mereka kepake gitu. Ada yang jual 50.000, 90.000, 100.000, wah itu pusing itu. Jadi aku bikin program upselling kalau sama reseller itu. Jadi upselling sekian. Kalau misalkan ada yang berhenti berapa persen, nah itulah ada hitungannya. Tapi kalau berhasil kan jadinya sekian, malah lebih untung. Misalkan berhenti dia 10, tapi keuntungan bisa naik 80% misalkan gitu. Nah kita selalu bikin cara seperti itu dulu gitu ya. Itu dulu. Berarti ini evaluasinya ini kan bentar lagi selesai ya. Jadi prinsipnya kalau hanya dengan BTEC-nya saja, itu mungkin evaluasi sampai Cirebon terpenuhi komitmen pertama. Tapi kalau dengan link provider yang lain, bisa. Ya kami bisa memediasi yang lain. Iya.
Artinya itu perlu banget itu. ABGI bisa membantu, tergantung nanti kebutuhannya gitu. Artinya sekarang kebutuhannya seperti apa sih kita gitu kan? Kita bisa pegang komitmen nggak gitu? Kalau bisa pegang komitmen, akan banyak sekali link provider yang mau. Gitu. Saya pikir begitu. Asal hitung-hitungannya jelas ya, mungkin akan banyak ya. Kalau misalkan dibikin berapa tadi setahun ya 3.000 ya, 3.000 4.000 ya. Menurutku sih berat. Aku sendiri itu baru jalan. Enggak, itu kan dari hitungan 12.000. Iya, 12.000. Sebenarnya waktu itu adalah komitmennya pertama ada 30% dari 5.000. Oh gitu. Nah, oh masuk. Iya. Ya, kalau 30% dari 5.000 masuk. Jadi hitungannya dari 5.000 awalnya. Oh, karena nantangin Bitek ini ceritanya. Iya, jadi nantangin. Oh, ini bisa nih. Sampai 7.000 lagi dibangun gitu kan. Jadi 12.000 jadinya gitu. Akhirnya kan pokoknya dalam komitmen ini begitu. Teman-teman kita kadang-kadang kan nggak sama nih cara ininya. Keinginannya sama. Cuma cara mereka bermain di playing field-nya itu agak berbeda gitu. Ya, jadi ketika awal yang penting kan dapat murah, dapat last mile yang memadai, tinggal dipasangin tinggal pakai, kan gitu kan keinginan kita. Tapi teman-teman ini belum tentu kepalanya sama. Nah sehingga nanti ada satu yang benar-benar bertanggung jawab dengan komitmen itu, ada yang lain juga belum tentu mensupport itu gitu. Jadi kita memang yang terbaik menurut saya itu kita harus dapetin satu dulu yang benar-benar sevisi nih. Nggak perlu banyak, nggak perlu semua gitu. Misalnya di Bali katakanlah ada berapa ISP yang lokal saja sekarang mungkin sekitar 16 ya, 16 plus ya kalau nggak salah saya sekitar itu 16 atau 18 ya kan. Nggak perlu semua 16 ke 16-nya itu untuk berkomitmen gitu. Cukup yang memang punya visi yang sama baik dan punya responsibility yang baik. Nah kalau ini bisa jadi contoh di tempat lain juga begitu, dicari juga yang sevisi, responsibility-nya juga bagus, ya. Akhirnya nanti bisalah untuk komitmen itu. Gitu. Ya, pengetahuan juga kan harus sama. Pengetahuan juga harus sama. Jadi memang nggak bisa sekali ngopi ya. Jadi harus berapa kali ngopi gitu ya. Dan dapat satu visi baru deh. Gitu. Bener Om, betul. Aku juga sebenarnya kalau dipikir-pikir teknisnya juga nanti pasti bingung ketika aku terapin seperti itu, nanti mereka tektokannya gimana kan itu. Nah itu udah sama nih visinya gini, nanti pas jalan tuh nah terus ini ada nih salesnya ngeluarin SO kan itu ya, salesnya si A gitu ngeluarin SO, terus kita tektokan kemana nih? Masa ngopi dulu? Ini kan broadband. Kalau broadband kan minta cepat, itu pelanggan broadband lebih gila daripada pelanggan corporate. Itu maunya besok masang gitu. Kalau misalkan tidak ada modelnya ya, sistemnya yang bagus, kan susah juga. Itu. Berarti nanti yang melakukan instalasi kan Bitek. Terus ada juga pihak pertama yang berkomitmen kan itu. Nah, terus ada lagi ISP lain di bawahnya kan itu ya, yang gabung kan itu pantasnya. Pokoknya nanti kontrak payungnya, sama salah satu ISP. Enggak, jadi kontrak payung atasnya itu dengan ABGI. ABGI itu mengatur, yang diatur oleh ABGI itu bukan harga, bukan apa. Yang pertama adalah komitmen dari link provider ini. Ya, link provider ini benar-benar ingin bantuin nggak, gitu kan, teman-teman yang ada di wilayah. Yang kedua adalah komitmen dia untuk tidak bermain di situ. Bermain dalam kata gini. Iya benar-benar. Iya kan? Jangan dia memberikan pada ISP yang ada, kemudian ISP-nya ikutan turun di situ. Nah, jadi nanti harga yang kita khawatirkan gini, dia kasih harga kepada teman-teman wilayah itu atau ISP wilayah itu X rupiah. Kemudian dia mengurangi harga itu, jadi X kurang berapa gitu jadi Y rupiah, itu yang dia jual gitu. Nah, kontrak payung dengan ABGI gunanya apa? Kita melarang supaya dia tidak menjual seperti ISP. Dia benar-benar provider untuk link, jadi provide link tujuannya. Dia dapat keuntungan dari link yang di-provide.
jangan dari jasa yang didapatkan oleh teman-teman ISP. Tapi kalau misalkan ada anak perusahaannya atau bapak perusahaannya, iya, itu masuk sebenarnya di dalam konteks gitu. itu, iya. Jadi Jadi kalau dia di-track masih juga ya? berhubungan, itu kita tahan, jangan seperti itu, nggak akan sehat gitu. Dan semua juga khawatir, teman-teman juga bisa gini, begitu ngelihat ini perusahaannya, ini ada PT ada apa namanya, anak perusahaannya. Kalau teman-teman mencurigai itu, kan nggak usah tanda tangan gitu, nggak jadi juga gitu kerjasamanya. Tapi kalau Abji itu cuma ngelihat itu aja, ini punya kesungguhan nggak untuk berkembang bersama, kurang lebih kan begitu, ya kan? Yang kebetulan kalau kita lihat ISP daerah sangat mengenal daerahnya, ya kan, sama seperti tadi kayak reseller itu kayak jago-jago di daerah-daerahnya sendiri kan gitu. Jadi dengan kekuatan orang-orang lokal ISP-ISP daerah itu, link provider ini ingin mengambil kan sebenarnya benefit dari hal ini. Nah, demikian juga teman-teman ISP wilayah kan ingin mengambil benefit dari capex yang bisa di-provide oleh capital asset yang bisa di-provide oleh si link provider kan begitu. Nah, sebenarnya ini harusnya jadi simbiosis mutualisme harusnya. Nah, kalau semuanya sepakat dengan cara seperti itu, saya pikir di komunitas Abji inilah bisa ketemu semua. Yang punya link, yang punya satelit, yang punya jasa, yang jual jasa saja, ya kan? Itu bisa ketemu semua. Ya. Harusnya begitu. Kita kerjasamanya di antara anggota Abji harusnya ini karena ini komunitas. Kalau nggak bareng nggak bisa. Nah, kalau nggak bareng nggak bisa. Cuma yang melanggar kita sendiri kok. Iya gitu. Nah, itu yang susah ini kan komitmen barengnya itu. Kayaknya baterai laptop. Oh, oke. Mungkin dicas dulu kali ya. Ya, kita break dulu. Makan. Oh, nggak ada colokan di sini. Itu agak jauh. Oke. Daripada dingin dong. Ya. Pesan minum lagi. Aku suka nih ngobrol sama Om Zul ini soalnya karena udah lama di Abji, terus ngomong sejarahnya banyak Om. Nah itu. jadi aku senang dengar cerita-cerita itu loh. Kayak begitu ternyata. Yeah. Apa namanya? Pesan minum Om. Pesan minum aku es tea. Om apa? Aku aja. Mineral. Gun apa Gun? Air mineral 2, es tea 1. Ya. Berapa tahun jadinya di Abji Om? Di Abji itu ya ketika kita menginisiasi komunitas Bali sih sebenarnya. Nah, Jadi itu dari 2008 berarti ya. 2008. Abji Balinya. Dari Abji Bali. Dari Abji Bali. Jadi kita menginisiasi terbentuknya Abji Bali karena kegagalan kita pada waktu itu berkumpul dalam komunitas Indo WLI ya. Ya sudah berkumpul tapi misi kita di Bali nggak tercapai ya di Indo WLI. Kemudian teman-teman di sini sering ngumpul ngopi-ngopi bareng. Akhirnya kita memutuskan untuk ayo kita bergabung aja yang ke asosiasi yang lebih tough gitu ya, memang lebih proven gitu. Nah, kita langsung mencoba menginisiasi persiapan kita untuk bergabung sama Abji. Itu awalnya kenal Abji kurang lebih begitulah. Gitu. Berarti Abji ini Abji pusatnya sebenarnya di sebelum 2008 udah ada juga. Kalau Abji pusat pendirinya dari tahun 96. Wah, sudah lama. Itu. Sudah lama banget. Bali saja yang dulu kan pertumbuhan ISP-nya ya juga 2000-an 2005 ke atas itu kan cukup lumayan tinggi. Nah, sehingga kita merasa mencari ajang ya inilah masalah kan sudah mulai munculan ya. Akhirnya kita cari teman ngobrol. Nah, teman ngobrol ini gimana supaya tersalurkan. Akhirnya itulah melalui asosiasi
Berarti Abji ini. dari dulu sampai sekarang sebenarnya tempat ngobrol loh, Abji itu ya. Tempat ngobrol. Tempat ngobrol sebenarnya. Iya, jadi Tumpah kemana ide gitu ya. Iya, tempat Sebenarnya. kita cari idenya, tempat kita mengungkapkan masalah kan pasti ada problem, ada cara nge-solve-nya kan, gitu kan. Jadi emang harusnya memang dengan nongkrong kita ngobrol, tapi ada sesuatu biasanya masuk tuh, ada solusi ini. Kita sebagai perusahaan nggak bisa menjalankan itu, tapi sebagai asosiasi bisa. Berarti itu alasan 13 tahun nih di Abji terus. Nah, lama sekali nggak bosen sama itu. Iya, jadi gini. Intinya cerita aja, setelah menjadi 2 periode waktu itu menjadi ketua Abji Bali. 2 periode. 2 periode. Pak Om Yuda 1 apa 2 periode? 1 periode. 1 periode habis itu sama dia. Iya. Jadi aku itu diminta untuk ke periode ketiga sebenarnya. Jadi teman-teman ISP waktu itu sempat berkumpul untuk minta aku kembali memimpin Abji Bali untuk periode ketiga kalinya. Nah, pada waktu itu mereka malam-malam nih sebelum muswil ya, itu udah minta supaya aku nggak turun. Nah, tapi menurutku challenge-nya sudah berbeda. Aku masuk di Abji kan bukan untuk apa-apa, tapi memberikan solusi. Kita juga ingin menyampaikan problem kita, dan cara termudah menyampaikan problem itu sebenarnya lewat asosiasi, lewat organisasi, melalui sebuah organisasi gitu. Tapi organisasinya kita juga harus yang struktural, yang bagus gitu. Kalau enggak, apa yang kita inginkan dari terutama kita dari wilayah gitu kan, itu nggak akan nyampe ke pusat. Nah, jadi menurutku 2 periode sebagai ketua Pengwil Bali sudah cukup. Mau dipilih ketiga kali aku nggak mau. Jadi aku minta turun langsung sebelum diadakan pemungutan. Nah, kemudian ternyata ya kebetulan aja ya, waktu jadi Pengwil Bali itu mungkin pengurus pusat yang terdahulu nganggap aku cukup memberikan warna lah di Abji wilayah dibandingkan sama yang lain ya. Lebih aja, bukan teman-teman yang lain tidak memberikan warna juga, tapi aku punya warna lebih. Jadi waktu itu Abji periode-periode lama itu menganggap aku sebagai salah satu ketua Pengwil yang terbaik lah. Nah, kemudian mungkin itu didengar di Jakarta gitu, didengar di pusat. Nah, kemudian pada waktu Munas dan menangnya Pak Jamal gitu, ya aku ditawarin untuk mengisi salah satu jadi Dewan Pengurus. Nah, itu Dewan Pengurus itu selama 1 periodenya Pak Jamal, aku adalah ketua bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Jadi yang memikirkan infrastruktur di wilayah dan pengembangannya seperti apa. Dan pada waktu aku menerima pinangannya Pak Jamal itu, aku sudah katakan nih, Om, kalau mau ngerekrut aku bantu, maka aku ingin tahu dulu apa sedikit visinya untuk wilayah. Kalau sama, kalau ada kesamaan saja, oke, aku bantu. Tapi kalau berpandangan wilayah nggak penting, aku nggak mau bantu. Ya, kurang lebih begitu. Nah, tapi ternyata kebetulan Om Jamal punya pemikiran bahwa wilayah itu penting untuk dikembangkan. Oke, kalau memang punya pemikiran yang seperti itu, berarti sama-sama aku. Maka aku akan ngedrive nih Abji pusat pada waktu itu dengan ADART yang lama itu belum menempatkan kepengurusan wilayah itu di porsi yang bagus gitu. Nah, sehingga aku merasa punya aspirasi yang belum disampaikan. Dan aspirasi itu adalah aspirasi bagaimana mengelola wilayah dengan cukup bagus gitu. Nah, akhirnya aku masuk di periode yang pertama. Berarti sisi menariknya apa kira-kira? Ada di, kalau orang Bali kan bilang ini ngayah ya. Sisi menariknya apa sebenarnya di kepengurusan ini?
Oh, Udah 13 tahun soalnya. sisi menariknya begini. Apa yang bisa kita berikan? Kita ini kayak membangun Indonesia lewat asosiasi. Gitu. Jadi kalau kita berpikir legacy ya, memberikan sebuah warisan. Seyogyanya yang kita berikan itu adalah apa yang kita ciptakan dalam asosiasi ini adalah legacy, warisan yang baik itu seperti apa? Contoh misalnya, ketika kita bangun Bali dan sampai sekarang masih dinikmati gitu, itu legacy dari tim pengurus waktu yang membuat awal-awal Penguil Bali, yang menginisiasi Penguil Bali. Ya contoh sekarang punya AEX, ada kantornya, kantor ABJI-nya, gitu kan, ada BPH-nya segala macam. Itu adalah legacy dari kami dulu gitu. Nah, itu kan baru terasa di wilayah, ya kan? Nah, kami ingin memberikan lagi untuk ke nasional seperti apa. Di nasional kita harus berpikir secara nasional, ya kan? Nah, jadi kita bangun wilayah untuk apa lagi? Ya kembali lagi legacy. Legacy itu kalau kita tepat ya, menjalankan legacy itu dengan bagus, akhirnya ada semacam apa kayak kepuasan, artinya ya, kepuasan memberikan, memberikan legacy itu. Kelihatannya prestisnya apa namanya? Ya kalau aku punya cita-cita gitu ya. Kita ngomongin cita-cita lah gitu ya. Yeah. Aku juga kan punya cita-cita, misalkan gimana caranya memeratakan internet nih kan gitu. Kayak gitu. Cuman kadang aku berpikir teman-teman yang ngayah ini kan pendapatannya dari mana? Nah karena gitu. Ini aku kalau aku kan jelas nih, aku direktur gitu ya. Jadi jelas sih gaji. Nah, aku punya cita-cita, aku jalanin nih. Betul. Nah kayak yang kalau misalkan teman-teman pengurus nih seperti apa? Apakah nah kayak Om Zul nih perusahaannya masih dimulai apa di mana? Oke, jadi ini kita perlu jelaskan bahwa kebanyakan hampir seluruh dewan pengurus itu mempunyai apa namanya usahanya sendiri-sendiri. Nah, itu ya kan. Apa namanya, paling tidak ada direktur, ada branch manager, ada direktur keuangan dan segala macam. Itu macam-macam di dewan pengurus. Artinya sumber pendapatan mereka adalah dari usahanya mereka. Nah, sekarang siapa sih yang mau sibuk-sibukin kayak ngayah gitu? Nah, ngapain repot-repot sih ngurusin orang lain? Ini kan pada masalah filosofi dan passion sih sebenarnya. Ada filosofinya, ada passionnya. Filosofinya adalah idealisnya dia membangun apa dengan legasinya dia. Nah, kemudian sumbernya apakah dapat dari ABJI? ABJI tidak memberikan gaji. Ya benar. ABJI itu tidak memberikan gaji. Nah, tapi masa sih nggak ada gaji kemudian mau memberikan banyak hal terhadap anggota-anggotanya? Nggak dimarahin apa itu sama perusahaan? Nggak dimarahin nggak sama perusahaan. Kalau dia sebagai apa namanya karyawan manajer lah misalnya, bisa jadi dia ke ABJI nanti dianggap hanya untuk set job bisa, gitu kan? Atau kalau direktur mungkin dia akan dapetin sesuatu yang lain di ABJI. Pasti dapat income nih. Iya. Aku pasti berpikir gitu. Iya. Apa? Nah, jadi sumber lainnya, maksudnya gini, pengurusnya sumber lainnya apa memang dengan seperti itu. Jadi Om, prinsipnya gini, banyak orang yang kaya, lebih kaya dari pengurus-pengurus yang ada, lebih kaya dari ketua umum sekaligus, ya. Tapi masalahnya dia punya waktu apa enggak? Punya banyak orang yang lebih pintar dari pengurus, banyak orang yang lebih pintar dari ketua umum. Tapi again, dia punya waktu atau enggak? Bisa manage waktu atau enggak? Ya kan? Nah, sekarang di ABJI ini apakah cuma masalah waktu doang? Gitu. Uang nggak berpengaruh. Uang itu sangat berpengaruh. Jadi sehatkan perusahaan, baru dia bisa memikirkan yang lain. Jadi sehatkan perusahaannya. Kalau kita dalam perusahaan yang sulit ya,
untuk memikirkan asosiasi agak sulit gitu ya, konsentrasi kita hampir nggak mungkin juga gitu, kayaknya kalau kita nggak punya pemasukan yang jelas, kita terus memikirkan asosiasi kayaknya agak sulit. Nah sekarang apakah di asosiasi nggak bisa dapat sesuatu? Bisa. Nah itu dah, bisa. Opportunity-nya karena apa, begini, misalkan? Jangankan di pusat, di wilayah saja kalau kita kompak nih ya sebenarnya, bisa bergotong royong untuk kayak membuat create project gitu. Kita bisa create, bisa dengar. Jadi asosiasi bisa mendengar pertama kali project, bisa meng-create project yang disetujui oleh misalnya kementerian. Bisa keduanya prinsip. Tapi asosiasi punya keterbatasan. Contoh misalnya misalnya tentang kita kerjasama atau dulu kan ada konsep kayak satelit rakyat lah apa segala macam gitu ya. Tapi ketika ABJI ingin masuk ke dalam ranah itu, maka sekarang pertanyaannya adalah ABJI punya license nggak untuk jadi reseller satelit? Punya lisensi nggak untuk memberikan layanan itu? Nah itu berarti keterbatasannya. Tapi tidak secara konsepnya. Ya. Jadi kalau memang suka berkonsep, konsepnya itu tuangkanlah di dalam di ABJI itu. Ya. Begitu juga ketika menerima keluhan-keluhan pemerintah yang berujung pada proyek, itu juga bisa didengar, tapi belum tentu bisa dikerjakan oleh ABJI. Tapi sayangnya itu biasanya ya hanya sekedar konsep aja gitu ya. Konsep ada ya nggak udah gini, jalan. Kadang-kadang gotong royongnya itu pecah. Kan awalnya mau partneran nih, ayo kita ke satu Pemda dengan konsep seperti ini. Tapi ketika ada yang digoyang secara bilateral gitu ya, pecah ini langsung pecah. Udah satu aja yang maju. Iya. Aku aja yang maju sendiri nih. Jadi memang kalau dilihat gini, oke, asosiasi jadi kan nggak punya nih, tidak punya kemampuan untuk menjalankan proyek. Nah, kemudian ada yang oportunis itu. Lalu nanti hal seperti ini kan bisa dibicarakan pertama kepada anggota-anggota dulu, ya, pada anggota. Tapi kalau kadang-kadang gini, yang terjadi itu ada satu proyek yang bagus kalau macam disebar ke anggota, toh juga anggota-anggota yang UKM nggak dapat, anggota ISP yang kecil-kecil nggak dapat juga. Kenapa? Informasi itu disedot sama yang big operator kok. Gitu. Nah ini juga jadi masalah. Ini sebenarnya sampai sekarang kita lagi nyari treatment mana yang paling baik untuk menyebarkan informasi proyek itu. Ya, apakah itu memang di-create oleh ABJI? Di-create itu bukan di-create ininya ya, tapi maksud saya itu di-create konsepnya. Konsepnya dibuat oleh ABJI, kemudian bisa dimakan oleh UKM kita yang banyak ini. Ya, ini belum ada nih metode ini makin lama makin banyak soalnya ISP baru kan, yang kecil-kecil kan. Betul. Iya, mereka juga perlu itu ya. Masalahnya yang besarnya udah pasang kuping soalnya kan. Betul. Entah di pemerintahan atau di ABJI sendiri. Betul. Iya. Jadi kalau di ABJI itu ada istilah gini yang menarik tuh. Kalau kita ingin mengalahkan kompetitor, ya, masukin aja kompetitornya di ABJI. Supaya dia mikirin ABJI-nya, dia lupa kerjaannya. Gitu. Aduh, gitu. Awas nih teman-teman, disuruh kemarin disuruh jadi pengurus lah. Ya, jadi kalau disuruh jadi pengurus, nah itu mungkin ada dua tuh, memang cocok jadi pengurus atau ini terlalu besar ya. Dikerjain ini terlalu berat jadi kompetitor. Ya kurang begitu. Udahlah. Iya kan? Ya, gitu. Jadi menariknya ABJI itu tidak selalu mengatakan tidak digaji dan segala macam, tapi
saya juga tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada informasi kan. Informasinya yang Informasi terdekat, sebenarnya yang kaya di ABJ itu adalah informasi. Informasinya. Nah, informasi itu akan tersalurkan kalau kita kayak sering-sering ini ngobrol begini ya. Pasti nyampe nanti, nyampe ya, informasi dari pusat, dari kementerian ini lebih dulu dapat. Jadi Gitu ya. ABJ kaya dengan informasi. Nah, cuma delivery-nya, kalau teman-teman yang bilang kan, kami nggak pernah diinformasikan, kami nggak diinformasikan. Mekanisme informasi ini yang perlu kita cari bareng-bareng. Karena ketika informasi ini dikeluarkan, teman-teman juga kalah, teman-teman yang kelas UKM juga kalah. Nanti yang ngerebut itu tetap aja yang big operator, tetap teman-teman nggak dapat. Ya takutnya nanti teman-teman kan mengira paling sama pengurus nih yang diolah kan itu ya, gitu. Yang olah ini cuma pengurus ini. Betul. Gitu. Jadi, aku tidak bisa membenarkan, tapi juga tidak bisa menyalahkan. Artinya bahwa itu mungkin ada filtering dari pengurus, mungkin loh ya, mungkin. Karena pengurus juga manusia, jadi mungkin. Tapi apakah dalam masa periodenya itu terus yang dilakukan? Juga enggak. Tapi Om ngelihat dalam 6 tahun ini ada yang begitu, memang. Kita sangat minim ya. Kalau menurut aku ada yang seperti itu, tapi minim sekali. Ya, karena pada hakikatnya kan, tidak semua pengurus punya sebuah kedewasaan yang sama, ya kan? Jadi tingkat kedewasaan itu kan sangat berbeda-beda. Ya. Nah, namun tidak juga yang menggunakan uang ABJ. Itu bukan berarti uang ABJ yang yang disedot sama mereka, enggak. Ya, jadi uang ABJ kenapa ketika periode Jamal itu masih sekitar 7-8 M kalau nggak salah saya di awal-awal periode Jamal, kalau nggak salah, nanti saya lihat lagi, tapi kurang lebih segitu waktu serah terima dari periode yang lama. Dan sekarang itu mengarah ke 40 M, ya, artinya di sekitar 40 M, itu kan sudah luar biasa. Dalam 6 tahun bisa jauh seperti itu. Oke, memang anggotanya nambah. Oke, memang ada yang menggunakan IP-nya juga nambah. Tapi hal-hal lain juga nambah. Dari tingkat sponsorship misalnya, sponsorship setiap kali event-event ABJ juga meningkatnya juga cukup signifikan. Dari data center juga demikian. Wilayah juga sekarang sudah bisa memberikan income ke pusat. Pemekarannya udah berapa? Sekarang 13 ya. 13. Kita sebelum Om dulu ada berapa? Kita waktu itu masih sekitar 6 ya. 6. Ini kan 6 tahun Om jabatannya sama kan sebenarnya. Kurang lebih sama. Berarti ada 7 lah. Ya, jadi kita rencanakan 15 sampai 16 lah di akhir kepengurusan. Ada bocoran Om, wilayah mana yang bakal? Wilayah yang paling dekat untuk kita selesaikan adalah Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat. Kriteria apa gitu? Kenapa itu yang dipilih? Pertama adalah aspirasi wilayahnya. Bukan DKI Jakarta. Yang lagi ramai kemarin. DKI Jakarta gini. DKI Jakarta nggak masalah loh buka penwilnya. Tapi kok nggak dibuka? Karena pada waktu Pokjanya yang datang itu cuma segelintir dari jumlah total DKI-nya. Jadi pada waktu itu permasalahannya bukan pada keinginannya, tapi mereka kurang ngopi bareng menurut aku. Artinya untuk membuat sebuah konsep penwil mau diapain nanti, kalau di wilayah itu mereka ujung-ujungnya oke, kita ngumpul ya, terus kita ingin membuat AEX. Nah, penwil DKI harus memikirkan hal yang lain karena AEX-nya sudah di pusat gitu. Ya, udah ada. Mau bangun apa, misalnya mau ngapain? Mau ngapain gitu. Itu yang harus duduk lebih sering gitu ya, ngobrol lebih sering, sehingga kata-kata penwil DKI itu tidak hanya muncul dari 10 ISP yang mewakili
mungkin 200 sekian 250 misalnya ISP yang ada di Jakarta. Ini keterwakilannya nggak ada. Gitu. Gitu. Tapi syaratnya masuk. Jadi syarat untuk membentuk silakan, ya kan? Tapi kalau sudah punya syarat itu, ada beberapa persyaratan yang lain yang harus dilakukan. Gitu. Nah itu yang tidak tidak mendapat dukungan kalau saya lihat dari majority yang lain. Aku sering soalnya beberapa kali ada pertanyaan gitu Pengwil DKI gimana, tapi menurutku apa hubungannya sama di sini gitu ya, kepentingannya apa gitu ya, jadi, kenapa harus dinaikin itu kan. Jadi dari dulu sebenarnya DKI punya hak kok melakukan hal seperti itu, tapi aspirasi terpenuhi dong gitu. Ya, cuma nah kalau di wilayah aspirasi yang terpenuhi, keinginannya bulat gitu. Nah, misalkan di Bali ada 16, yang sering ngumpul kan 13 adalah 13 ada, iya. Jadi hampir 2/3 gitu ada. Nah, sedangkan di DKI aspirasinya pada waktu itu minim, tapi bukan nggak didengar. Jadi sebagai Dewan Pengurus, terutama itu kan berkaitan dengan saya juga tuh sebagai pengembangan wilayah, saya ngelihat aspirasinya yang minim. Sebenarnya kekurangannya apa sih kalau Pengwil DKI itu nggak ada? Sebenarnya masalahnya apa? Nah justru itu. Jadi Pengwil DKI itu kan gini, aspirasinya begini. Merasa bahwa keterwakilan DKI nggak ada. Gitu. Nah yang oleh Dewan Pengurus waktu itu sudah diselesaikan melalui salah satu ketua bidang dari lembaga, ketua bidang hubungan antar lembaga. Gitu kan. Jadi sudah diberikan mandat kepada ketua bidang antar lembaga itu untuk menjadi point of contact lah kalau ada masalah-masalah teman-teman di DKI. Jadi sebenarnya bisa diselesaikan oleh Kabid sebenarnya. Tinggal tingkat eskalasi problemnya itu nyampe nggak ke Kabid ini gitu kan. Itu sih sebenarnya. Jadi kayaknya misalnya nih lama gitu. Iya, jadi sebenarnya ada masalah-masalah yang sifatnya insidentil, ada masalah-masalah yang sifatnya memang terus continue gitu. Ya. Nah, kalau itu ada problem itu. Itu harus Pengwil berarti. Ya, kalau bisa ada Pengwilnya gitu kan harusnya. Ada yang membawahi. Tapi kalau di Jakarta menurut saya bisa dua sisi sih. Mau dibuat di bawah Kabid masih bisa, karena prinsipnya ketua Pengwil juga sejajar sama Kabid. Jadi kalau dibuat Kabid pun sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Tapi mau dibuat ketua Pengwil DKI, lihatlah kebutuhannya, lingkup aspirasinya seperti apa. Kalau teman-teman di wilayah, habis dia ngumpul, oh ya kita bentuk AX ya, habis bentuk AX, mikirinnya bagaimana delivery konten dari Jakarta ke sini ya, gitu kan cara mikirnya. Kalau di DKI, yang kalau masuk ke AX tinggal colok udah langsung dapat konten, nah ini kurang gitu. Nah itu yang kami lihat. Jadi ya silakan dipertimbangkan dengan matang gitu kan, dibuat poin-poinnya, aspirasi seperti apa. Kalau udah merupakan aspirasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan kan, ADART kita tidak memungkinkan untuk menolak itu. Gitu. Jadi memang masih memungkinkan, tetapi aspirasinya tolong diperjelas. Gitu. Berarti syarat pemekarannya apa nih? Kalau misalkan ada baru kan kayak di Lombok ini kan ada nih. Oh ya, kalau syarat minimal itu kan gampang. Cuma perlu 5 ISP saja. Yang penting 2 dari wilayah. Oh, 2 dari wilayah. Iya. Kalau misalkan kayak Jakarta ada 10 gitu ya. Cuman yang jadi anggota APJI ada ratusan kan itu masalahnya gitu. Anggota APJI ratusan. Yang ada di Jakartanya. Anggotanya ratusan. Cuman yang ngumpul cuma 10. Iya, jadi itu nggak bisa. Kalau di ADART itu kan lebih mengedepankan gini. Ada satu wilayah nih, sudah ada 5 saja. Kalau kalian punya aspirasi yang sama, kurang lebih gitu bahasanya. Yeah. Kalau punya aspirasi yang sama, coba mengajukan untuk pembentukan Pengwil. Jadi Pengwil itu nggak serta-merta begitu diaspirasikan langsung dibentuk, nggak juga. Kan ada prosesnya juga. Dilihat dulu aspirasinya, dilihat dulu tujuannya, gitu kan.
kita membentuk, Sungguhannya ya. kita ingin bentuk Penguil itu kan sustain, ya. Jadi benar-benar nanti untuk benar-benar. seterusnya gitu. Kayak misalkan dulu terbentuknya Abdi Bali kan itu ya. Iya. Ya, karena udah guyup nih. Udah guyup, udah punya aspirasi kayak macam apa ya, kayak mau bikin interkoneksi kan gitu. Iya. Jadi syaratnya sebenarnya gitu aja ya. Iya, jadi sudah jelas gitu mau buat apa. Nah, kalau kita bicara di DKI, AX-nya udah ada. Gitu. Hampir keperluan teknisnya sudah ada. Kalaupun menyangkut hal-hal yang sifatnya regulasi perda, begitu segala macam, itu dengan pembentukan kabit, menurut saya hari ini ya cukup. Karena sifatnya insidentil, perda itu kan kadang-kadang tahun mati, setelah itu nggak continue gitu ya. Tapi kalau memang, kalau perda bisa continue sebenarnya. Tapi kan nggak tiap hari kita bicarain itu gitu Mas. Jadi nggak tiap hari pengurusnya. Kan? Kalau misalnya ada Penguil kan bicarain perda ini, tiap hari bicara perda ini, tiap hari perda ini. Kalau itu yang terjadi, mungkin memang harus ada tim khusus kan untuk membahas hal seperti itu. Gitu. Jadi kalau menurutku lihat lagi dari esensi pembentukannya. Jadi contoh misalnya kayak Sulawesi Utara, memang di sana aspirasinya sudah cukup bulat tuh, pengen ada AX-nya, ya, dan Sulawesi Utara itu sebenarnya punya potensi menjadi international gateway. Jadi international gateway, misalnya dari Amerika, Guam turun ke mana, ke Sulawesi Utara, itu memungkinkan ada international gateway yang baru, bukan yang baru, yang selain Jakarta maksudnya. International gateway. Itu di bidangnya Om nggak itu ya? Iya, ya, jadi untuk apa jadinya, linknya maksudnya? Iya, linknya itu. Kalau untuk internasional gateway, enggak sih, maksudnya itu larinya tetap ke Dacen ya, ke data center, ke Kabit Data Center. Kabit Data Center. Kayak CDN-nya itu misalkan CDN terdistribusi kan saya. Berarti yang ke wilayah-wilayah. Itu gimana ceritanya Om yang Facebook sampai enggak ke wilayah itu? Iya, sebenarnya kami sudah diskusikan waktu di Melbourne. Jadi waktu itu dengan Facebook bilang kalau ingin kami membuat seperti yang ada di Jakarta saat ini, kami tidak akan bisa membawanya ke daerah. Itu sudah ditekankan seperti itu sama mereka. Tuh, terus kita bilang, kami punya 13 loh, masa kalian nggak bisa distribusikan? Kan? Sebelumnya itu nggak ada info kalau itu kita punya 13 wilayah gitu. Sudah. Jadi memang itu kita sampaikan. Nah, kemudian mereka bilang itu terlalu investasinya terlalu tinggi buat mereka. Ya, jadi kalau gitu gimana nih bagusnya? Kita konsep yang terbaik apa nih? Saya bilang ke Facebook. Kalau investasi Anda terlalu besar, apakah kita ada semacam mungkin kayak case gitu kan, kayak Google Case begitu kan? Nah, tapi under asosiasi. Karena kalau Google Case sendiri kan maunya bilateralnya kan bisnis to bisnis kan, begitu kan? Nah, kemudian Facebook cuma bilang begini, kalau kami ingin bangun, ini berandai-andai kata dia. Kalau kami ingin membangun seperti yang ada di Jakarta, maka berikan kami wilayah mana yang bisa linknya itu, link IP transitnya, nggak ada nyantol-nyantolnya ke Jakarta. Kira-kira di mana? Oh, maksudnya dia bakal kayak redundannya gitu ya? Iya, jadi dia tidak mau sama sekali kalau ada link yang menuju ke Jakarta, nggak boleh terhubung ke Jakarta. Nah, di mana kata dia yang punya IP transit sendiri, kurang lebih begitu. Maksudnya perusahaan, itu perusahaan. Linknya, ya. Link. Kalau perusahaannya kan misalnya kayak, kalau nggak salah itu kan Telkom punya tuh yang dari Amerika turun langsung ke Sulawesi Utara kan ada.
Nah, itu sangat memungkinkan untuk kalau kita katakan, oke nih kami kerja sama Telkom, linknya Amerika langsung nggak pakai ke Jakarta misalnya. Nah, kita ngomong sama Facebook, mungkin bisa jadi titik kedua di situ di Sulawesi Utara. Nah, Facebook mau naruh kalau yang engine ya, dia menaruhnya yang seperti itu kurang lebih. Sekarang kalau yang aku pikirkan, memang agak sedikit melenceng lah. Aku nggak yakin sih kalau cuma investasi sekelas Facebook. Iya, dia cuma mengatakan seperti itu sih, Om. Cuma dengan syarat yang kedua adalah requirement itu tadi, IP transit itu. Jangan connect ke Jakarta ya, dia bilang gitu. Kalau tidak connect ke Jakarta, kami akan consider. Nah, gitu. Artinya kan dipertimbangkan ya, kalau ada link yang keluar. Gitu. Jadi kalau ada link keluar, artinya masalah investasi itu menjadi nomor 2 gitu kan. Nah, tapi kalau dia menempatkan satu engine lagi dan linknya masih ke tempat yang sama, nah itu dia mikirnya investasi. Gitu. Nah itu dalam konteks kebijakan mereka kita juga nggak tahu seperti apa.